Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu kita yang bisa lakukan ibadah secara online atau streaming. Kita boleh bertemu kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan beserta penguraiannya. Kiranya kasih karunia berkat dari Allah Bapa boleh menyertai kita semua dalam mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau yang mengampuni setiap dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami semua, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat yang kami bisa bawa pulang nantinya, dan ini menjadi suatu berkat yang menolong kami dalam menghadapi setiap tantangan hidup kami. Amin. Bukan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 4, ayat yang ke-8. Saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latihan badani itu memang terbatas gunanya. Contoh, latihan untuk pesepak bola dan pelari itu sangat berbeda. Sedangkan untuk pelari pun, pelari jarak dekat dan pelari jarak jauh seperti maraton, latihannya juga berbeda. Kalau untuk sepak bola, mungkin dia suatu saat harus melakukan sprint, tapi suatu saat dia harus mengatur cara larinya, terutama dalam usaha untuk mencetak gol. Demikian juga untuk pelari dekat dan pelari jarak jauh. Dia harus memiliki strategi yang berbeda. Terus latihan untuk atlet bodybuilding dan angkat besi itu juga berbeda. Sama-sama mengangkat suatu beban yang berat, tapi ada suatu perbedaan maksud dan tujuannya. Nah, pada hari ini, tema kita, saya ambil tema kegunaan ibadah. Ibadah berguna dalam segala hal, karena seperti tadi yang dikatakan dalam 1 Timotius, ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini kita ketahui bahwa latihan badani tadi berbeda dengan ibadah. Karena apa? Latihan badani merupakan suatu pilihan. Artinya, kalau kita mau mencapai suatu prestasi, maka kita melakukan latihan-latihan badani yang seperti tadi saya katakan, mungkin prestasi dalam olahraga ya. Nah, tapi kalau ibadah itu merupakan suatu keharusan. Jadi bukan merupakan suatu pilihan. Ini mutlak merupakan suatu keharusan. Kalaupun latihan badani ada yang kita anggap sebagai suatu keharusan, itu soal lain. Mungkin karena untuk membela negara, menjadi atlet yang berprestasi dalam suatu event-event olahraga, itu suatu keharusan. Tapi kalau tentang ibadah, itu keharusan mutlak. Kita bisa lihat bahwa ibadah sebagai suatu keharusan itu dalam Ulangan 10 ayat 12. Saya bacakan Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu,
selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Nah, di sini jelas dikatakan apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, yaitu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ibadah mutlak merupakan suatu keharusan, bukan suatu pilihan. Kemudian di Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini dikatakan bahwa ibadah itu harus kita lakukan, karena dalam ibadah ini kita bisa saling menasihati. Kemudian kita bisa lakukan oleh beberapa orang. Jadi dalam hal ini ibadah memang mutlak harus dilakukan, baik secara pribadi maupun secara komunitas atau berkelompok. Kalau dihitung-hitung sejak akhir Maret 2020, kita sudah tidak bisa mengadakan ibadah hari Minggu di gereja. Berarti sampai dengan saat ini itu sudah sekitar 17 minggu kita tidak melakukan ibadah di gereja. Walaupun ada ibadah secara streaming, pastilah ada kerinduan dari tiap-tiap jemaat untuk bisa menikmati suasana ibadah secara tatap muka seperti sebelumnya yang kita lakukan sebelum adanya COVID-19 ini. Dalam hal ini, suasana hati tiap-tiap orang pasti berbeda. Tapi bagi orang-orang percaya, terutama jemaat GGP Kanaan, saya yakin ada terasa sesuatu yang hilang, yang tidak biasa dengan kegiatan rutin kita pada setiap hari Minggu biasanya. Terutama pada saat awal-awal PSBB dilakukan, waktu awal-awal merebaknya COVID-19 di Indonesia, itu pasti dari kita masing-masing ada merasakan sesuatu yang hilang pada setiap hari Minggu pagi. Tetapi yang saya khawatirkan di sini, biasanya sesuatu hal yang terjadi secara berulang-ulang dalam hidup kita, akhirnya malah menjadi suatu kebiasaan. Artinya, karena sudah sekian lama kita tidak melakukan ibadah pada hari Minggu, sehingga mungkin ada di antara kita yang malah sudah terbiasa dan bahkan malah menikmati. Maksud saya menikmati tidak beribadah pada hari Minggu. Kalau sekarang ada istilah new normal atau yang disebut kenormalan baru, jangan sampai new normal ini menjadi istilah atau kebiasaan bagi mereka yang sudah mulai tidak beribadah setiap hari Minggu. Jadi jangan sampai new normal yang saya katakan tadi itu menjadi pembenaran, manakala ibadah di gereja suatu saat nanti sudah diperbolehkan dilakukan lagi. Jadi new normalnya kalau yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah kebiasaan-kebiasaan
baru, mungkin dalam ibadah yang sudah boleh diizinkan, tapi ini new normal yang dipelesetkan, diartikan lain, bahwa mereka sudah tidak terbiasa ke gereja pada setiap hari Minggu, dan ini menjadi suatu new normal dalam tanda kutip. Maksud saya demikian. Jangan sampai ini menjadi suatu pembenaran, manakala ibadah-ibadah itu sudah boleh dilaksanakan kembali, tapi ada orang-orang tertentu yang melakukan satu pembenaran. Saya ambil suatu contoh kasus untuk suatu jemaat yang sudah keenakan ibadat di rumah. Tapi saya yakin ini di GKP Kanaan nggak ada jemaat yang demikian. Nah, jadi ada suatu contoh kasus yang jemaat ini karena sudah keenakan tidak pernah ke gereja lagi pada setiap hari Minggu pagi. Padahal saat itu sudah diperbolehkan lagi kita melakukan ibadah. Tentunya dengan pembatasan-pembatasan jumlah dan atau jarak untuk social distancing-nya. Tapi jemaat yang didatangi ini oleh majelis ataupun oleh penatua, waktu dikunjungi dan ditanya, mengapa Bapak atau Ibu atau Saudara tidak datang ibadah lagi? Ternyata yang bersangkutan menjawab, saya di rumah juga berdoa, baca firman Tuhan, nonton khotbah di TV, dan bahkan ikut streaming online dari ibadah-ibadah. Yang penting saya kan percaya. Malahan ada yang menjawab demikian, ibadah itu yang penting hatinya, bukan tempatnya. Lantas untuk menguatkan pernyataan dia mengutip dari Yohanes 4 ayat 21 dan ayat 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi mereka mengambil pembenaran dengan menyitir dari Yohanes 4 ayat 21 itu, bahwa ibadah itu nggak perlu di gunung ini, nggak perlu di Yerusalem, mungkin nggak perlu juga di Bait Allah. Nah, ini yang berbahaya, yang saya khawatirkan tadi sudah merupakan suatu new normal dan dalam tanda kutip new normal baru bagi jemaat-jemaat kita. Nah, tadi saya sudah katakan tema kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang kegunaan ibadah. Yang pertama, kegunaan dari ibadah itu adalah mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dari 1 Timotius 4 ayat 8 tadi sudah dikatakan demikian, tadi sudah kita baca. Kemudian yang kedua, kegunaan ibadah adalah membentuk hati kita menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ini kalau kita lihat di ayat 12b, 1 Timotius ayat 12b, dikatakan demikian, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam
kesucianmu. Jadi ibadah ini harus kita pakai sebagai sarana untuk membentuk kita menjadi teladan dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga, kegunaan dari ibadah adalah membangun kedisiplinan rohani kita. Sehingga kita tidak menganggap ibadah ini sebagai suatu kebiasaan atau habit semata-mata. Dalam Yeremia 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi di sini Tuhan itu mengecam orang-orang yang menganggap atau melakukan ibadah ini hanya sesuatu yang menuruti perintah manusia atau sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebiasaan rutin belaka. Kemudian manfaat ibadah yang keempat adalah sebagai sarana pelayanan. Jadi maksud saya sebagai sarana pelayanan itu kita bisa menyalurkan aspirasi kita dalam melayani Tuhan dan sesama manusia. Kemudian juga bisa menyalurkan dana atau donasi yang kita miliki untuk berbagi. Matius 22 ayat 37 dan 39. Ayat 37, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian yang kelima, dari kegunaan ibadah adalah untuk membentuk persekutuan. Jadi dalam persekutuan ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Kita baca di Mazmur 119 ayat 63. Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Jadi dalam suatu persekutuan, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Kemudian, dalam persekutuan itu juga, kita bisa mengalami suatu pembentukan rohani. Ini kita baca di Efesus 2, ayat 19. Efesus 2, ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi artinya dalam persekutuan itu, rohani kita dibangkitkan, ditumbuhkan, karena melalui persekutuan dengan orang-orang percaya, orang-orang yang saling menguatkan, memberikan suatu kebangunan rohani dalam diri kita, karena kita berkumpul dengan orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang taat menjalankan firman Tuhan. Ini lima manfaat
atau kegunaan ibadah yang bisa saya sampaikan. Memang kita masih belum tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi kita bersyukur bahwa dalam komunitas jemaat GGP Kanaan, sejak diberlakukan PSBB atau lockdown atau apapun istilahnya, yaitu mulai awal April 2020, telah terbangun semangat persekutuan online dengan kegiatan menyanyikan lagu-lagu pujian, bersaksi, pembacaan, dan pembahasan firman Tuhan, dan ditutup dengan doa syafaat setiap hari. Ini dilakukan pada setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi, saya sebagai salah satu anggota yang ikut dalam kegiatan persekutuan online ini merasa sangat bersyukur bahwa Tuhan masih membukakan jalan kita melakukan ibadah-ibadah di rumah walaupun secara online. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini juga menjadi berkat dan mengingatkan kita semua untuk tetap melakukan ibadah, terutama apabila nanti kita sudah bisa melakukan ibadah pada setiap hari Minggu. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh membahasnya, terutama kami boleh mengingat kembali akan manfaat atau kegunaan ibadah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah Tuhan, kalau selama ini dengan belum bisanya kami melakukan ibadah di gereja secara tatap muka, kami tetap memiliki kerinduan. Hati kami selalu ingin untuk mau bersekutu dengan Engkau, walaupun secara online. Dan kami juga rindu mengalami suatu persekutuan dengan rekan-rekan sepelayanan kami, teman-teman kami, seiman kami. Dan kami tahu bahwa semua ini keluar dari hati kami yang tulus. Kami ingin semua itu boleh segera dipulihkan, mata rantai penularan COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan kalau memang segera bisa diproduksi vaksin ataupun plasma ataupun obat-obat yang bisa dipakai untuk menolong pasien-pasien COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kami boleh menikmati kehidupan kami, ada pemulihan secara rohani kami, secara sosial, ekonomi, bagi negara dan bangsa kami ini boleh segera dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk masalah-masalah yang ada di dalam jemaat kami, baik masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami semua, jemaat-jemaat GGP Kanaan ini. Engkau yang menolong kami, supaya kami mampu mengatasi setiap permasalahan-permasalahan kami ini. Mereka yang sakit, Engkau yang sembuhkan. Mereka yang bermasalah dalam pekerjaan mereka, sehubungan dengan situasi COVID-19 ini, kiranya Engkau yang tolong, dan Engkau berikan jalan keluar, serta pemulihan dalam ekonomi mereka, dan masalah-masalah rumah tangga yang ada. Engkau yang berikan semangat kepada mereka untuk
mengalami suatu perbaikan, pemulihan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Sidang kami, ya Tuhan, untuk Bapak Daniel Sukendra dan Ibu Lea. Engkau yang memberikan hikmat pengembalaan dan karunia ilahi kepada mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas pengembalaan mereka, dan bersama-sama dengan para majelis, pimpinan komisi, aktivis-aktivis gereja kami ini, mereka boleh menyusun suatu rencana ke depan, sehingga membuat gereja kami ini lebih baik lagi dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Dan kami juga mau berdoa khusus untuk Ibu Lea, ya Tuhan, Ibu Gembala kami, supaya Tuhan yang menjamah, dia memberikan suatu kelegaan, suatu kesembuhan dari apa yang dia alami saat ini dengan kesehatannya. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan menjalani kehidupan kami seminggu ke depan ini. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang membuat kami kuat, dan kami juga boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini bagi mereka yang membutuhkan, orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dan pengampunan dari Kristus Yesus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.